Sudah ibunya begitu geram sama Yuna yang sejak dari tadi seperti ingin mendekati hati anaknya yang telah rumah tangga dengan Gali. Iya Pak Yuna, sementara libur dulu sampai masalah keluargaku kelar. Tidak akan kelar kalau Ibu Intan sendiri tidak gugat cerai Gali. Jangan nasihati anakku yang macam-macam. Kuang ajar bener jeti orang. Pergi kamu. Ibunya tidak terima Intan dicuci otaknya sama Yuna untuk semakin benci sama Gali, sehingga beliau mengusir si pria bermuka lutung itu. Oh ya Bu, perkenalkan aku ini bakalan jadi calon suaminya Intan yang baru. Hahai, kurang ajar benar kamu itu ya. Sudahlah Bu, Pak Yuna suka bercanda orangnya. Intan mencegah ibunya yang saat itu jengkel sekali dengan perkataan Yuna yang seperti mengibarkan bendera permusuhan dengan beliau. Kamu menyangka ucapan dia hanyalah sekedar bercanda, Nak? Ibu rasa dia berkata sungguhan. Itu hanya perasaan ibu saja. Intan tetap dengan dugaan salahnya bahwa kalimat yang terucap dari mulut Yuna hanyalah sebatas lelucon. Pergi kamu. Pergi. GRNN gak. Yuna langsung tancap gas setelah ibunya Intan ambil batu kerikil untuk melempar dia. Kemana Gali? Dia belum pulang juga sudah jam 1 begini. Malam itu, dia duduk sendiri di sofa rumah menunggu kepulangan adik iparnya itu yang lagi galau hatinya. Dia kakak. Intan sayang, kemana saja kamu itu istriku. Mas kangen sama kamu. Gali, kamu mabuk? Dia terkejut setelah pintu rumah tersentak dengan keras melihat Gali baru pulang dengan jalan sempoyongan. Intan, kemana saja kamu itu sayangku? Sadar Gali, aku bukan istrimu. Ini aku kakak kamu. Dia mendekati Gali yang dalam keadaan mabuk itu dan pandangannya kabur ketika melihat kakak iparnya yang ada hanyalah Intan istrinya. Kakakku, bukan? Sayangku kamu bisa saja Gali mabuk parah. Percuma aku bicara juga tidak akan nyambung. Dia sudah tahu betul bagaimanapun juga Gali dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mabuknya begitu parah sekali sampai matanya merah. Sempat dia heran siapa orang yang sempat membawa Gali pulang untuk bisa sampai ke rumah. Karena tidak mungkin Gali dalam kondisi mabuk itu bisa pulang sendiri. Dan orang itu tidak lain adalah Nadia. Mau kemana istriku? Temani aku malam ini. Aku bukan istrimu Gali. Aku dia. Saat itu dia mengantar Gali yang jalan sempoyongan ke kamarnya supaya dia bisa istirahat menenangkan hatinya. Namun baju dia ditarik hingga lepas kancing bajunya dan terbuka buah dadanya yang terbungkus kut tempat N9 berwarna pink. Kamu tidak lihat sayang bahwa aku pengen gituan malam ini denganmu? Gali, aku kakakmu, bukan istrimu. Apa yang kamu lakukan? Dalam penglihatan Gali bahwa tetap wanita yang ada di hadapannya adalah Intan istrinya. Dia tidak menduga tangan Gali melepas rok pendeknya hingga terlepas dan dilempar ke sembarang arah. Tidak Gali, jangan lakukan itu Kenapa sayang? Bukankah kamu jarang menolak gituan dengan Mas? Gali semakin menjadi. Tangannya liar sekali. Sampai-sampai cempat encut dia robek terlepas dan hisap wanginya ke hidung. Sayang juga melewatkan momen ini. Bukankah dia lagi tidak sadar? Keagresipan Gali membuat DAT 3R4 Enges 4 nanogram hingga M3ND 3 sahebat. Ai. Dia berubah pikiran mau melayaninya karena terlanjur kemaluannya sudah basah. Aneh. Kok tidak mengembang seperti kemarin ya? Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan kemaluan Gali yang tetap merunduk walau Gali sangat begitu nafsu terhadap dirinya. Perasaan aku pegang dan aku lus kemaluannya ajaib kemarin mengembang. Namun kali ini tetap saja kempis. Apa mungkin karena dia lagi kondisi mabuk berat ya? Bisa jeti. Malas pegangnya juga. Gak jeti Dia kembali berubah pikirin tidak berniat hendak dimasukkan. Karena ada masalah punya Gali kempis tidak membuatnya tertarik sama sekali. Ayolah sayang, temani Mas tidur malam ini. Aku sayang sama kamu Intanen. Segitu besarnya cintamu sama adikku. Gali, aku Jeti merasa berdosa telah membuat rumah tangga kalian retak. Aku harus berbuat sesuatu supaya Intan bisa kembali ke pelukanmu. Dia hatinya terketuk setelah mendengar ucapan Gali yang selalu menyebut nama istrinya. Kemudian dia turun dari ranjang lalu kemudian mengambil dan mengenakan cempat encut dan kutempat N9-nya kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah gila. Memang aku sudah gila, Kak.
Dia panik di saat melihat Gali memegang pisau dapur dan didekatkan ke urat nadi lengannya. Jangan coba mendekat, Kak. Kamu itu payah, Gali. Menyelesaikan masalah bukan begini caranya. Kamu jangan nekat. Gali tidak suka kakak iparnya mendekat seperti mau merampas pisau dapur dari genggamannya. Tidak. Jangan kamu lakukan, Gali. Lebih baik aku mati daripada harus dibenci sama kakak dan Intan istriku. Siapa juga yang benci sama kamu? Kakak tidak benci sama kamu. Dia meyakinkan hati Gali supaya lepas dari bisikan setan ke dalam hati dan pikirannya. Jeti laki itu harus gentleman dong, Gali. Jangan lembek begitu. Payah. Loh kok? Kenapa tidak Jeti bunuh dirinya? Dia dibuat heran oleh sikap Gali yang saat itu menyimpan pisau dapur di atas meja, kemudian berlalu pergi dari sisinya. Ucapan Kak Dea benar, bahwa aku harus gentleman, jangan lemah. Rupanya hati Gali terbuka saat itu oleh perkataan Dea yang membuat Gali ingin merubah gaya hidupnya. Sudah 3 hari lamanya dia sering pulang malam saja. Kemana dia? Apa mungkin kerja lembur di kantornya? Malam itu, dia sendiri di rumah tanpa sosok Intan yang masih di rumah orang tuanya. Begitu pula akhir-akhir ini Gali sering pulang malam dan entah tahu kemana. Kamu habis dari mana, Gali? Bukan urusan kakak. Jangan bilang kalau kamu cari wanita lain pengganti istrimu. Kataku semua itu bukan urusan kakak. Dia merasa kesal dengan sikap Gali yang cuek dan tidak peduli dengan pertanyaannya. Kamu sudah cari istrimu? Mungkin dia lagi di rumah ibuku. Percuma, Kak. Kalau seandainya aku ke sana menjemput juga. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia telah berani jalan dengan mantan kakak. Ya wajar dong, Gali. Mungkin di antara mereka sama sekali tidak ada hubungan apapun. Gali hatinya telah kecewa besar sama Intan. Bagaimana tidak? Karena di momen kepergiannya dan Gali tidak diberitahu soal maksud dan tujuannya pergi ke rumah orang tuanya. Nadia, Gali, ngapain kamu kesini? Malam itu, Gali dan Nadia bertemu di tempat fitness. Kamu sendiri ngapain di sini? Kamu tidak lihat aku lagi ngencangin kedua puli mauku? Nadia orangnya sangat memperhatikan penampilan tubuhnya. Tubuhnya bugar karena sering fitness di tempat itu. Lantas, kamu sendiri belum jawab pertanyaanku tadi. Sama aku juga ingin merubah penampilan perut dan tanganku supaya six-pack. Rupanya rasa penasaran dia selama akhir-akhir ini Gali pulang telat ke rumah tidak lain pergi ke tempat fitness selepas pulang kerja. Begitu pula lain halnya dengan Nadia pergi ke tempat fitness selepas pulang kerja di tempat pijat plus-plus itu. Gila. Kamu itu wanita, tapi perut kamu six-pack. Iya dong, Gali. Supaya Yuna pacarku semakin cinta dan lengket sama aku. Kamu tahu, pacarmu yang kamu puja-puja itu selingkuh dengan istriku. Ah, jangan bercanda kamu. Nadia sempat kaget mendengar penuturan dari Gali. Dan dia sama sekali tidak percaya dengan omongannya. Kedatanganku kemari tidak lain ingin seperti kamu. Nadia, maksud kamu ingin body kamu maco gitu terlihat oleh istrimu? Ya begitulah. Misa Jeti. Gali ingin merubah penampilan tubuhnya yang biasa-biasa saja menjadi six-pack. Haha, apa yang kamu ketawain? Perut kamu lempis berlemak gitu, hi. Nadia sempat tertawa cengengesan ketika baru saja Gali membuka bajunya di depan alat fitness. Ya maklumlah Nadia AA. Aku baru mulai dari minggu kemarin. Oh, Jeti baru-baru nih. Ya sudah, lanjutkan. Nadia bisa memakluminya dan sempat keduanya saling berdekatan di ruang fitness itu. Ada kalanya juga Gali diajari Nadia yang sudah lama dan mengerti soal kebugaran tubuh. Nadia bersikap biasa-biasa saja saat ini kepada Gali. Kelak, dia akan jatuh cinta klepak-klepak kepada Gali dengan kegagahan tubuhnya, begitupun dengan paras wajahnya yang tampan yang nantinya setelah Gali berstatus duda. Lulutku. Ya ampun, Gali. Kamu kenapa? Kakiku kram, Nadia. Mendadak lutut Gali terasa sakit dan mungkin dia terlalu kelelahan karena sudah 3 jam lamanya dia berada di ruangan itu. Kenapa kamu baik padaku? Sayangnya kamu telah salah memilih pacar. Yuna yang kamu maksud. Dia itu baik loh, Gali. Apalagi dia itu jago ngocok. Ngocok? Maksud kamu Nadia? Ngocok kemaluanku, hi. Ya enggak lah, aku hanya bercanda kok. Mereka berdua mulai akrab dan dekat. Namun Gali merasa kasihan bahwa Nadia adalah korban dari Yuna yang selalu mempermainkan hati dan perasaan wanita, termasuk dia kakak iparnya. Halo. Iya, halo.
Siapa kamu? Aku Nadia. Kau? Kenapa kau yang angkat? Mana Gali? Dia terkejut setelah ia telepon Gali, namun malah Nadia yang angkat. Gali waktu itu lagi ke toilet, sementara ponselnya ditinggal di tempat alat fitness di sisi Nadia. Gali lagi ke air. Eleh-eleh itu orang aneh benjet. Nadia tahu bahwa suara wanita yang sedang bercakap dengannya di ponsel adalah Dea. Namun dia memutuskan percakapan di antara mereka dan mungkin karena dia benci sama Nadia yang telah merebut Yuna dulu dari pelukannya. Thanks ya. Kamu sudah antar aku Nadia. Entah gimana jadinya kalau tidak ada kamu. Sampai jumpa lagi besok di tempat fitness. Iya Gali Pai. Bye. Nadia mengantar Gali sampai rumah mengendarai motor. Sementara motor Gali saat itu mogok tidak bisa hidup, Ceti sama Gali ditinggal di tempat fitness. Gali tidak menyangka bahwa Nadia segitu baik orangnya dan nyambung jika diajak bicara dengannya. BRA kah? Kenapa kakak dorong aku kah? Beraninya kamu main hati dengan Nadia musuhku. Baru saja Gali buka pintu rumah dan langsung didorong tubuhnya dengan kuat oleh Dea yang telah melihat percakapan mereka di pagar halaman rumah. Apa maksud kakak? Dia hanya mengantar aku pulang di saat motorku mogok. Bohong. Buktinya kalian tadi pada mesra saat berpisah. Itu mungkin hanya perasaan kakak saja. Panjang RAK. Sakit kakak? Gali sudah mencoba meyakinkan kakak iparnya bahwa apa yang dia lihat sama sekali tidak seperti apa yang disangkanya. Gali malah mendapat pukulan keras ke pipinya oleh sandal jepit yang dipakai Dea yang diambil secara langsung dari kakinya, kemudian ditabok ke pipi Gali hingga membekas memerah. Hati kakak lebih sakit. Kamu tahu, kakak tidak rela jika kamu dekat sama wanita mesum seperti Nadia. Berhenti, katain Nadia wanita mesum kak. Kami hanya sebatas teman fitness. Teman fitness katamu. Ngapain kamu ke tempat itu? Dea begitu tercengang setelah mendengar pernyataan Gali barusan. Karena setahu dia bahwa Gali sejak dari dulu tidak pernah ke tempat fitness sekalipun. Aku ingin menjadi seorang lelaki yang bermental baja, tidak seperti yang kakak bilang kepadaku bahwa aku bermental lembek. Bukan itu maksud kakak. Kamu itu jangan pernah menyerah atau putus asa untuk mendapatkan permohonan maaf dari istrimu. Bukan harus tubuhmu kekal. Gimana sih kamu itu Gali? Heran aku sama kamu. Dia dibuat geleng kepala dengan sikap Gali yang menyeleneh. Bagaimana tidak? Dia sangat heran dengan ambisi Gali yang di luar batas. Sudahlah, aku capek kak. Aku mau istirahat. Tidak. Kakak ini kenapa sih? Jawab dulu pertanyaan kakak. Ada hubungan apa kamu dengan Nadia? Dia menghadang Gali yang bergegas secara tergesa mau ke kamarnya. Hingga kedua, Yuni 4 Dea yang bulat menyentuh dada Gali yang membuatnya terpental. Tidak ada kak. Sudah jelas tadi aku bilang. Kakak tidak percaya ah. Tetap Dea tidak percaya oleh penjelasan Gali yang membuatnya tidak yakin. Kamu tahu, jika Intan istrimu tahu soal ini, tentu dia pasti sakit hati. Sama kak? Sama. Alu juga kemarin sakit hati melihat dia dibawa sama Yuna. Apakah itu tidak sakit hati? Lelaki mana yang tidak sakit hati melihat istri yang disayanginya dibawa boncengan sama pria lain? Dan pria itu tidak lain adalah musuhku sendiri. Gali ngotot saat kakak iparnya berkata demikian. Bagaimanapun Gali mengingat kembali momen di mana harga dirinya terinjak-injak oleh Yuna di hadapan sang istri. Dia bungkam suara setelah Gali bicara hal itu. Mungkin dia dalam hati membenarkan ucapannya tersebut. Sudahlah kak, aku capek mau istirahat. Lagian kakak ini kenapa bawa cempatin cut sih? Dan bawa amis juga. Kepo kamu. Gali tidak tahu bahwa kakak iparnya habis cuci dalaman yang habis merah datang bulan. Dia sebenarnya belum selesai nyuci cempatin cut nimpat itu. Keburu mendengar percakapan mereka di luar saat kedatangannya. Ya sudah. Urusan kakak dengan kamu belum selesai. Makan dulu sana Gih. Pasti kamu lapar. Sudahlah kak. Jangan so perhatian deh sama aku. Aku bisa makan sendiri tanpa ada Intan di sisiku. Orang tidak tahu diuntung. Rasakan ini. Sakit kak. Dia jengkel dengan ocehan Gali sehingga menendang kemaluannya hingga Gali mengejat. Secara cepat, dia saat itu lari terbirit-birit seraya membawa cempat cut mie 4 yang belum selesai ia cuci. Bangun. Apaan sih kak? Ganggu aku lagi, enak tidur saja. Baru juga jam 4 pagi.
Gali mengerjap kaget setelah dia masuk ke kamarnya dengan menarik kain selimutnya yang tebal. Tadi malam, ibu dan ayah kakak telepon. Mereka menyuruh kita untuk menghadapnya. Mau apa sih, Kak? Gali bicara setengah sadar karena ia masih dalam kondisi mengantuk berat. Entahlah, kemarin ibu tidak secara detail cerita sama kakak. Namun yang pastinya, beliau menyuruh kita untuk datang menghadap ke rumah. Paling juga tidaklah jauh mungkin kedua orang tua kakak pasti mau merundingkan masalah kita dengan Intan gimana baiknya. Kakak saja yang pergi. Aku tidak akan ikut. Gali menolak ajakan dari kakak iparnya. Karena ada sesuatu yang ditakuti dari ibu dan ayah mertuanya tersebut. Kenapa? Kamu juga harus ikut dong, Gali. Tidak, Kak. Kakak saja yang pergi sendiri. Alasannya kamu apa? Pokoknya kamu harus ikut kakak. Titika. Dia bersikukuh memaksa Gali untuk ikut dengannya. Sebab bagi dia hal tersebut merupakan sesuatu yang mesti harus dipatuhi. Kakak maksa sih, aku takut mereka marah dan kecewa sama aku, Kak. Dan aku takut ujung-ujungnya mereka menikahkan kita. Haha. Gali-gali. Kamu tuh ada-ada saja. Ya, tidak mungkin lah. Gimana sih kamu itu ngawur? Dia tertawa terbahak mendengar penjelasan Gali yang menggelitik. Dia menyangka bahwa kedua orang tuanya tidaklah akan berbuat demikian, mesti sudah mendapat laporan dari Intan bahwa mereka berdua sudah melakukan gituan di kamar. Terserah kakak, pokoknya kakak pergi saja sendiri. Menyebalkan banget sih kamu jadi laki itu, keras kepala tahu kamu. Dia menarik selimut Gali secara keseluruhan karena kesal, dan ia baru tahu kalau Gali tidur tanpa pakai celana. Jadi, dia melihat kemaluannya yang merunduk dan lempis. Ya sudah, kalau kakak tetap memaksa, ayo, lagian kakak sendiri kenapa masuk kamarku pakai dress tanpa pakai cempat encut? Loh, kok kamu tahu? Dia dibuat tercengang setelah mendengar perkataannya. Padahal, Gali hanya sebatas menebak-nebak saja bercanda, dan malah dia membenarkan tebakannya. Ya tahulah, mana bulu kemaluan kakak pada berjatuhan ke lantai. Dasar otak dongkol, mau kakak tabok tuh kemaluan kamu. Biar tahu rasa. Kalau kakak bisa. Kurang ngejar. Sini kamu. Dia mengejar Gali yang lari keluar kamar dalam kondisi tidak pakai celana yang sudah bertingkah nakal padanya. Ampun kakak, ampun. Gaki memohon ampun di saat dia berhasil mendapatinya di ruang dapur dan ia pencet kemaluannya dengan kuat hingga Gali merintih kesakitan. Maafin kakak, makanya jadi orang tuh Gen 8 dan mancing emosi. Kakak kok tega pencet kemaluan aku sih? Kenapa tidak kakak pencet bagian yang lain saja? Nanti kalau aku tidak bisa bikin anak gimana? Bukan urusan kakak. Bodoh amat, haha. Dia pun pergi berlalu darinya setelah melakukan hal tersebut kepada Gali. Kenapa ibu sama ayah panggil Gali kemari? Aku tidak ingin melihat dia, Bu. Aku benci sama dia. Tidak sepatutnya kamu membenci suamimu sendiri, nak. Benar apa kata ayahmu? Intan yang berada di rumah kedua orang tuanya sedang protes sama orang tuanya yang sudah berusaha mengundang Gali untuk musyawarah menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Namun, Intan menolak. Tidak, ayah. Tidak, Bu. Lebih baik aku pergi dari sini. Daripada aku harus bertemu dengan suami pengkhianat seperti dia. Intan, jaga ucapanmu. Cukup bilang suami pengkhianat sama Gali. Kamu tahu, bayi yang ada dalam perutmu itu adalah anak Gali. Dan dia adalah calon ayah dari anakmu. Ibunya geram oleh ucapan Intan yang sudah menghina suaminya sendiri. Ibu egois. Aku benci sama ibu. Anak durhaka kamu. Panjang LAK. Sudahlah sayang. Intan sudah dewasa. Biarkan dia memilih yang terbaik untuk hidupnya. Ayahnya merasa kasihan melihat Intan ditampar istrinya dengan emosi kala itu. Intan menangis seketika itu juga hingga meneteskan air mata seraya mengelus perutnya yang lagi hamil muda. Ibu jahat. Aku benci sama ibu. Ibu tidak pernah sedikit pun bisa mengerti perasaanku, yang begitu malah menjadi istri yang tercampakkan yang suaminya tergoda oleh kakak iparnya sendiri. Intan, cukup kamu menghina kakakmu sendiri. Kita belum punya bukti. Ayahnya ikut geram oleh penuturan Intan yang selalu memojokkan dia kakak kandungnya. Bukti apalagi ayah? Sudah jelas aku mendengar perkataan mereka. Aku benci sama kalian, Nen. Intan berpaling muka dari kedua orang tuanya.
Bagaimanapun ia kecewa, karena apa yang ada di dalam hatinya tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan kedua orang tuanya. Ya Tuhan, apa yang sudah kita lakukan kepada anak kita sendiri? Ibunya pula meneteskan air mata dikala melihat anak putri kesayangannya pergi berlalu begitu saja dari sisinya, begitupun dari sisi ayahnya. Tunggu Intan, kamu mau kemana nak? Ibunya teriak memanggil Intan yang sudah jauh di lawang pintu kamar dan tangannya ditahan oleh sang suami. Aku benci sama ibu. Intan membalik badan teriak dengan wajah dibanjiri oleh air mata penuh kesedihan. Semua ini gara-gara ayah. Loh, kok mamah malah nyalahin ayah sih? Kedua orang tuanya bertengkar setelah Intan masuk ke dalam kamar. Ayah sendiri yang tadi ikut-ikutan bicara. Ya wajarlah, kasihan anak kita ditampar secara gamblang. Terserah, pokoknya malam ini tidak ada jatah gituan bareng mamah. Ibunya mengancam sang suami dengan kelemahan pada layaknya seorang kepala rumah tangga terhadap istri sang pujaan hati. Loh kok gitu sih mama sayang? Ini kan malam Jumat, malam indah kita berdua Bodoh amat. Mama tidak sudi layani ayah. Ya sudah, lebih baik ayah nyari istri yang lain saja. Suaminya kala itu bercanda menakut-nakuti sang istri dengan mau menikah lagi, namun malah caci maki yang didapat. Nyari saja kalau laku. Paling tidak laku sama kambing betina. Ya ampun mama, tega benar sih sama ayah. Suaminya menarik nafas panjang melihat istrinya begitu marah kepadanya dengan memukul dada secara berulang kali. Ayo masuk. Tidak, aku tunggu saja di luar kak. Keesokan harinya, dia dan Galih tibalah di rumah kedua orang tuanya. Namun, hari itu Intan sudah minggat dari rumah entah tidak tahu kemana. Kenapa dengan kamu ini sih? Penakut benar. Bukannya aku penakut kak. Sudah tahu pasti kalau mereka pasti marah besar sama kita. Kenapa kamu ini bodoh amat sih jadi orang? Maksud kakak? Dia dan Galih sempat bertengkar di depan pintu rumah. Dan beruntungnya pertengkaran di antara mereka tidak diketahui kedua orang tuanya dia. Ya kita berbohong saja. Kakak tega membohongi kedua orang tua kakak sendiri. Kakak itu memang kakak ipar yang tidak patut diteladani. Galih geleng kepala dengan sikap kakak iparnya yang tidak patut dicontoh dan tak punya akhlak. Beyu kak? Sakit kak? Makanya jangan banyak bicara. Lelaki kok bawel sih? Mestinya kakak yang bawel, bukan kamu. Galih merintih setelah dia pukul kemaluannya karena emosi. Kenapa sih kakak kalau marah selalu saja pukul kemaluanku? Dan kakak sendiri tidak mau kan digituin sama aku? Emang kamu berani pukul kemaluan kakak? Tidak akan aku pukul. Lantas, akan aku colok. Haha, maunya kamu itu mah. Dia tertawa terbahak melihat raut wajah Galih yang polos. Mana adik iparmu? Dia lagi di luar tubuh. Dia sedang berada di ruang tengah menghadapi kedua orang tuanya. Sementara Galih malah menunggu duduk di kursi kayu di teras rumah. Coba panggil dia. Nak. Baik ayah. Dia bangkit berdiri untuk menjemput Galih setelah diperintah ayahnya. Kamu dicari ayah sama ibu. Aku tidak mau kak. Kamu itu payah banget sih jadi laki. Penakut benar. Galih sudah membuat dia jengkel dengan sikapnya yang penakut. Galih bukan takut menghadapi mereka. Melainkan, Galih takut dinikahkan sama kakak iparnya yang bawel. Bukan itu masalahnya kak. Aku takut membuat mereka kecewa. Ya, tinggal kamu bilang bukan apa adanya sama kedua orang tuaku. Gitu juga repot. Galih lagi-lagi geleng kepala oleh sikap kakak iparnya yang selalu saja mengajarkan tidak benar pada dirinya. Mana? Katanya tidak mau ke dalam. Kenapa dengan itu anak? Ayahnya merasa heran dengan sikap menantunya itu setelah dia kembali masuk ke ruang tengah.